Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran antropologi bersama Linda Tresna Ayu. Di mata pelajaran antropologi untuk kelas 11, pada bab pertama kita akan mempelajari tentang penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah penelitian yang akan dilakukan dan kita ketahui di kelas 11 ini. Penelitian etnografi yaitu kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya etnografi. Etnografi terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, etnos dan grapien. Etnos kita bisa artikan di sini bisa sebuah masyarakat ataupun bisa juga sebuah etnis. Lah, sedangkan grapien yaitu adalah tulisan atau penggambaran. Kalau kita menggabungkan dua kata tersebut, kita akan mengetahui bahwa penelitian etnografi adalah penelitian yang menggambarkan sebuah etnik yang ada di dalam sebuah masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari penelitian etnografi. Jadi, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana sejarahnya, tata caranya, metodenya, penelitian etnografi. Dan saya harap kita bisa membuat tulisan-tulisan etnografi. Setelah kita tahu penelitian etnografi itu apa, kita harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya kemunculan awalnya dari penelitian etnografi. Jadi sebenarnya penelitian etnografi ini amat sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu antropologi. Jadi kalau misalkan kita tahu di kelas sebelumnya, di kelas 10, kita sudah tahu sejarah ilmu antropologi. Jadi sebenarnya penelitian etnografi itu sama dengan perkembangan ilmu antropologi. Berawal dari tulisan-tulisan bangsa Eropa yang melihat ada keunikan ataupun keragaman di luar Eropa, mulai menulis di sana, mulai muncul tokoh-tokoh seperti E.B. Taylor, ada Elham Morgan. Di sana mereka mulai melihat bahwa adanya evolusi keberagaman masyarakat yang ada di luar Eropa. Setelah itu mulailah di abad 19, di abad 20 sampai tahun 1930-an dan sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi sebenarnya dulu awalnya etnografi itu hanya menulis tulisan-tulisan dari sudut pandang bangsa Eropa terhadap bangsa di luar Eropa. Sedangkan sekarang yang namanya penelitian etnografi itu sudah meluas, sudah menjadi tulisan-tulisan yang tidak hanya menceritakan atau mendeskripsikan tentang gambaran sebuah etnik, tapi menggambarkan sebuah masyarakat secara luas, secara sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya dari sudut pandang bangsa Eropa, tapi juga dari sudut pandang berbagai macam dan berbagai aspek. Kita akan mengetahuinya pada pertemuan berikutnya. Kalau kita sudah tahu bahwa penelitian etnografi berkaitan erat dengan yang namanya ilmu antropologi. Lah, sekarang kita akan beralih kepada yang namanya tipe-tipe ataupun jenis dari penelitian etnografi. Sekarang sebenarnya penelitian etnografi itu dibagi menjadi amat sangat banyak tipe. Tapi yang paling penting kita ketahui, tipe yang pertama kita membaginya menjadi 3. Kita akan mengetahui tipe etnografi yang pertama. Tipe etnografi yang pertama itu kita bagi menjadi 3, yaitu ada klasik, ada modern, dan ada etnografi baru. Jadi etnografi klasik ini adalah etnografi yang belum ilmiah. Etnografi yang pertama yaitu adalah etnografi klasik ataupun etnografi kuno. Jadi etnografi klasik ataupun etnografi kuno ini adalah berawal dari penjelajahan samudera bangsa Eropa yang melewati samudera-samudera dan akhirnya singgah ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Dia menyatakan dalam tulisan-tulisannya bahwa masyarakat di luar Eropa yang ditemui itu masih primitif dan tidak beradab. Jadi merasa bahwa bangsa Eropa itu lebih baik dibandingkan dengan bangsa di luar Eropa seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Kedua adalah etnografi modern. Etnografi modern ini
dikembangkan atau dipopulerkan oleh dua orang tokoh, yaitu Bronisław Malinowski dan Radcliffe Brown. Bronisław Malinowski dan Radcliffe Brown. Dua tokoh ini yang amat sangat berperan di dalam penelitian etnografi modern. Dalam penelitian etnografi modern ini, data sudah mulai dikumpulkan, sudah melakukan yang namanya penelitian lapangan atau fieldwork, dan mengalami tinggal di suatu tempat tersebut. Jadi bukan hanya sebuah cerita, tapi sudah mulai terjun langsung melihat keanekaragaman yang ada di berbagai macam masyarakat di luar Eropa saat itu. Tipe ketiga yaitu adalah etnografi baru. Etnografi baru ini adalah etnografi ala James Bradley. Jadi James Bradley ini adalah tokoh yang melopori adanya etnografi baru. Apa yang membedakan dengan etnografi lainnya? Etnografi baru Bradley ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan etnografi tipe lainnya. Tapi di sini etnografi Bradley itu melalui penelitian lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara, melakukan pendalaman yang amat sangat khusus, sehingga metode yang dilakukan lebih ilmiah. Jadi bukan hanya kita terjun langsung ke dalam masyarakat, tapi benar-benar menggali masyarakat yang ada di dalam penelitian itu sendiri. Membedakan etnografi Bradley atau etnografi baru dengan etnografi lainnya, yaitu yang membedakan bahwa etnografi yang lain itu adalah interpretasi kita melihat kebudayaan lain, sedangkan di etnografi Bradley kita bukan hanya menginterpretasikan, tapi kita juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa yang namanya sebuah masyarakat itu kita harus menggali dan mengetahuinya, dan bahwa sebuah keberagaman itu berbeda dengan sudut pandang kita. Jadi kita harus bisa menggali lebih lanjut, bukan hanya menginterpretasikan. Itu menurut Bradley seperti itu. Itu adalah tipe yang pertama. Jadi ada tipe etnografi klasik, etnografi modern, dan etnografi baru ala Bradley. Itulah adalah 3 tipe. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengetahui bahwa tipe-tipe etnografi itu banyak. Jadi hari ini kita sudah mengetahui definisi dari penelitian etnografi. Lalu kita juga sudah tahu bagaimana kaitan eratnya etnografi dengan antropologi. Dan yang terakhir kita sudah mengetahui tipe yang pertama dari etnografi. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.